gencatan senjata. Hampir habis waktu. Di atas kertas, masih ada. Di lapangan, hampir tidak terasa. Serangan belum benar-benar berhenti. Tekanan justru meningkat. Dan semua pihak terlihat bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi fase tenang. Ini fase penentuan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sedang mengendalikan arah konflik ini? Ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan besar ke Iran, mereka membawa satu asumsi klasik bahwa kekuatan militer bisa menyelesaikan konflik dengan cepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak runtuh, struktur negara tetap berdiri, dan konflik justru melebar ke laut, ke ekonomi, ke sistem global. Bahkan hingga hari ini, ribuan korban telah jatuh di pihak Iran, menunjukkan skala tekanan yang mereka hadapi. Pertanyaannya, jika tujuan awal adalah melemahkan Iran, kenapa justru dunia yang ikut terguncang? Selama puluhan tahun, Iran hidup dalam tekanan barat, sanksi ekonomi, isolasi global, ancaman militer yang terus berulang. Namun, tekanan itu tidak menghancurkan mereka. Sebaliknya, Iran beradaptasi, dan sekarang mereka bermain dengan cara yang berbeda. Kuncinya ada di satu titik, Selat Hormuz. Sekitar 20–25% energi dunia melewati jalur ini, dan hari ini Iran tidak perlu menguasai dunia. Cukup mengganggu jalurnya. Sejak konflik dimulai, lalu lintas kapal sempat turun drastis, bahkan mendekati nol di beberapa fase. Harga energi naik, pasar global bergejolak, dan ketidakpastian menyebar ke seluruh dunia. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Ketika Iran membatasi atau mengontrol jalur ini, mereka tidak hanya menyerang lawan secara militer. Mereka mengirim pesan yang jauh lebih besar. Jika kami ditekan selama puluhan tahun, maka sistem global juga bisa merasakan tekanan yang sama. Dan kenyataannya, dunia mulai merasakannya. Gangguan di Hormuz disebut sebagai salah satu krisis energi terbesar dalam sejarah modern. Artinya, satu langkah Iran bisa mengguncang ekonomi global. Secara formal, gencatan masih ada, namun di lapangan realitasnya berbeda. Iran kembali menutup jalur strategis itu setelah blokade terhadap mereka tidak dihentikan. Kapal tanker masih berada dalam risiko, militer tetap siaga, dan negosiasi berjalan lambat. Bahkan negara-negara Eropa mulai mendesak agar jalur tersebut dibuka kembali karena dampaknya ke ekonomi global sangat besar. Ini menunjukkan satu hal penting. Gencatan senjata bukan solusi, hanya jeda dalam tekanan yang lebih besar. Di titik ini, kritik mulai muncul dari berbagai arah. Serangan yang dilakukan AS dan Israel bukan hanya memicu balasan, tapi juga memperluas konflik ke level yang lebih berbahaya. Alih-alih meredam situasi, langkah tersebut justru memicu gangguan energi global, meningkatkan risiko konflik kawasan, dan memperburuk stabilitas internasional. Retorika keras yang terus dibangun juga menutup ruang diplomasi. Dan disinilah letak masalah utamanya. Kekuatan militer digunakan tanpa perhitungan dampak sistemik yang lebih luas. Banyak yang bertanya, apakah Iran benar-benar unggul? Jawabannya tidak sederhana. Iran mungkin tidak sekuat Amerika Serikat dalam teknologi militer,
namun mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki lawannya, ketahanan. Selama puluhan tahun, mereka bertahan dalam sanksi, bertahan dalam isolasi, bertahan dalam tekanan global, dan sekarang mereka menggunakan pengalaman itu sebagai strategi, bukan untuk menang cepat, tapi untuk memastikan lawan tidak bisa menang dengan mudah. Konflik ini bukan lagi tentang siapa menghancurkan siapa lebih cepat. Ini tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama, siapa yang mampu mengganggu sistem global, dan siapa yang mampu mengendalikan tempo analisis militer terbaru. Bahkan menyebut bahwa konflik ini tidak akan menghasilkan kemenangan cepat, melainkan perang panjang dengan tekanan berlapis. Dan dalam perang seperti ini, keunggulan tidak selalu ada pada yang paling kuat. Di sisi lain, dunia juga mulai berubah. Banyak negara tidak lagi sepenuhnya mengikuti satu blok. Mereka mulai mengambil posisi lebih fleksibel. Pendekatan yang lebih tenang dan rasional mulai mendapatkan tempat. Sementara pendekatan agresif justru semakin dipertanyakan. Ini bukan berarti kekuatan Barat hilang, tapi jelas dominasinya tidak lagi mutlak. Namun satu hal tidak bisa diabaikan, Iran berhasil mengubah arah permainan dari konflik militer menjadi tekanan global, dari serangan langsung menjadi gangguan sistemik, dan dari posisi yang dulu ditekan menjadi aktor yang mampu menekan balik. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah pergeseran, di mana negara yang selama ini berada di bawah tekanan mulai menemukan cara untuk membalas bukan dengan kekuatan yang sama, tapi dengan strategi yang berbeda. Dan dunia kini ikut merasakannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap menghadapi konsekuensinya.